Halo, tulit-tulit terus. Pi, baru pulang dari nganter paket. Dari jam tadi, ding. Jam berapa ya? Setengah dua ya. Sekarang jam setengah tiga. Tadi ke mana ya? Ke Karang Tengah salah. Banjir bro. Di mana-mana banjir. Masih genangannya masih tinggi banget. Ini pulang nungguin paket dan nggak tahu mau ngapain lagi. Buka komputer, pelonga-pelonga aja nih. Akhirnya buka arsip lama yang aku kembangkan aplikasi chatting beneran chatting nih. Ya udahlah. Tadi mau bikin inilah apa, kayak buku panduan atau ebook mungkin. Kemarin ebook bagus jadinya project-projectku jadiin ebook aja daripada jadiin buku panduan, ya lebih ada ceritanya sih. Terus ya sekarang yuk kita ngobrol-ngobrol aja sama CGPT. Pakai chat GPT aja kalian yang biar ini ya. Sini aku bilang apa tadi? Tak suruh ngulas nih, aku punya program gitu kan. Programnya ulasannya panjang tuh, rekomendasi bla 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 bla, harus ini harus itu. Udahlah. Tambahkan filter token dan node node trust apa network, dan ini enggak sejalan nih buat sistem token akses atau node trustnya. Aku nggak mau seperti itu. Dia menyaranin yang program apa ya, yang kayak gini lah, apa namanya, positif dan no encryption or other between apa node. Semua komunikasi antar node dilakukan plain text. Spoofing, gimana spoofing bung, statusnya di encryption pakai key public key apa private key sama sign in key, masa di spoofing, gimana ceritanya ini ya. Daripada anggap aja dia ngerti lah dikit-dikit lah. Terus apa ini, ya udah, terima kasih atas ulasannya, programnya adalah project gagal, tidak mungkin akan berguna atau ada produk apa untuk diproduksi massal gitu. Terus dia ngasih penjelasan dikit lah, kita ngobrol-ngobrol santuy aja kali aja buat menginspirasi kalian yang pengen belajar. Ini aku juga belajar ya kan, cuman aku udah jadi aja gitu. Udah lama sih ya, dikit-dikit aja dikembangin, tambahin apa gitu, tambahin apa gitu, karena udah jadi segini mau ngapain gitu. Sudut pandang teknis. Nah, apa ini, dia ini kurang gede kali kata-katanya. Tuh gede ya. Proteksi udah menggunakan kriptografi. Terakhir aku tuh nambahkan gosip protokol sih. Jadi gosip protokol itu bagi yang belum tahu, dan mungkin yang lebih tahu bisa nambahin di komentar. Gosip protokol itu menyebarkan berita antar node. Kita ambil dari node, dari servernya lah, server ABC. Kalau AB udah punya berita barunya, dia akan sebarkan ke server yang lain dan terus akan domino seperti itu efeknya. Itu namanya gosip protokol. Kayak dia jalan sendiri lah, itu ada pesan baru tuh langsung diterus-teruskan sampai ke semua server ya, dikasih tahu ini ada berita, nama momen gosip ya, kayak gitu. Jadi nyebar langsung gitu. Dan aku nggak batasin, cuman aku ada batasin di maxland-nya tok. Di semua server A, B, C, D semuanya nyampe, nembus semuanya ke semua orang di broadcast kayak gitu. Broadcast lah betulnya gitu ya. Nah, terus aku kasih tahu nih, dia kan banyak cincong di atas, aku cuma langsung kasih tahu ini adalah project E to EE, maksudnya encryption end to end encryption, apa ngomongnya, pesan end to end, N 2 N E nya lagi encryption gitu, pesan bener-bener yang terenkripsi gitu loh. Tuh ya kan, pertukaran kunci yang jelas, aku bilang gitu. Karena WA sama Telegram itu nggak tahu di mana pertukaran kuncinya, aku nggak ngerti. Kita cuma masukin nomor handphone, public key-nya itu siapa yang pegang gitu loh, private key-nya siapa yang pegang kan nggak ada yang tahu cuy. Terus
Saya setuju kata dia dengan pemikiran Anda. Pendekatan end-to-end yang jelas, transparan, bisa diaudit adalah nilai penting dari sistem komunikasi aman. Dan dari kode Anda yaitu adalah implementasi E2E yang cukup benar-benar secara prinsip dasar. Nah, itu. Karena aku ngelihat ya protokol-protokol yang dipakai ya nggak tahu sebenarnya. Pokoknya aku fokusnya gini deh. Kalau mau protokol mau gimana pun, kayak kita ngomong aja Bitcoin deh, simpelnya aja Bitcoin dah. Kriptografi kita ngomongnya gitu ke kripto ya, pertukaran kripto. Orang lihat lah, namanya pun public key-nya itu semua orang tahu, tapi private key-nya nggak ada yang tahu. Nah, konsepnya yang aku create itu sebenarnya gitu. Public key kasih aja semua orang, sign in key-nya udah kasih aja semua orang, biar mereka bisa transaksi ngirim pesan ke kita, gitu loh. Jadi si public key sama encryption key-nya itu encryption sama sign in-nya itu dipakai buat enkripsi pesannya gitu loh. Kalau Bitcoin kan kita buka langsung kelihatan tuh datanya tuh. Nah, aku tuh maunya yang data itu nggak kelihatan, tautnya privat, maunya kan gitu. Konsep yang aku create tuh sebenarnya kayak gitu. Jadi maunya public kayak kelihatan, cuman kalau Bitcoin kita kirim ke siapa kan ada tuh historis transaksinya. Nah, historis transaksinya ini aku nggak mau tunjukin, aku mau encrypt juga gitu loh, biar nggak kelihatan. Maunya kayak gitu, konsepnya gitu. Protokol yang aku mau tuh seperti itu. Terus modelnya pakai Ghost protokol atau mining kayak gitu loh. Setiap ada nonce, tadinya gitu, ada setiap ada nonce itu di mining, ditambang, baru di pesan diteruskan. Nah, kayak tapi nggak efektif. Nggak efektifnya pasti ada delay karena mesti ditambang dulu kan. Kayaknya orang nggak suka dengan hal itu. Tapi cara pencatatan nanti sebesar apa itu apa namanya database-nya ya kan, segitu banyak kalau misalkan dipakai ya konsepnya ya kan, scalabilitasnya nggak bisa. Itu database yang gede banget gitu kan, akhirnya berubah itu protokolnya, kayak nggak bisa nih kayak gitu. Kalau terlalu gede karena pesan bukan cuman udah dikirim yes ya no gitu, bukan seperti itu konsepnya kan, gede. Terus saking sulitnya itu ya udahlah pakai E2E yang biasa aja, coba kita bongkar. Ternyata ya emang ini nggak transparan menurutku gitu ya. Ini menurutku aja pemahaman dangkal lah ya. Mau konsepnya seperti apapun ya, pokoknya pertukaran ini harus terjadi, pertukaran kunci ini harus terjadi. Terus bukannya kalau nggak ada pertukaran kunci itu pakai apa? Kalau misalkan bilangnya E2E versi bla 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 bla, kalau nggak ada pertukaran kunci atau key-nya itu bukan N2E. Versiku begitu cuy. Ya mungkin pemahamannya beda aku kali ya. Akhirnya aku create lah protokol ini gitu loh. Pokoknya key-nya harus ditukar, kita harus saling tahu key-nya A dan key-nya B. Udah, kita kirim. Pokoknya kalau bukan key-nya A ya nggak bisa buka pesannya key A. Kalau pesannya B harus punya kuncinya si B. Nah, kuncinya ini harus di handphone masing-masing gitu loh. Jadi bukan dipecah di mana, pokoknya harus di situ. Gitu cuy, ceritanya gitu konsepnya. Dan kunci key-nya itu harus di password. Kayak kita mau masukin seeded key-nya lah atau apalah biar buka itu pakai, tadinya mau pakai apa ya yang bukan ini ya, ini mana masih prototip ya, dia masih banyak hal yang pengen mau ditambahkan gitu. Nah, ini lihatin tuh kunci public enkripsi dan tanda tangan terpisah, ini bagus kata dia. Anda buat sender public key dan sender sign in public key sebagai entitas penuntut, bagus sekali gitu ya. Ini kita itu dia suka manis gitu. Terus ini sebenarnya udah ini versi lama sih, yang versi baru nggak aku kirim sih, kode lama. Terus tanda tangan digital level pesan, ini masukkan integritas autentikasi ya. Terakhir aku nambahkan di tanda tangan digital sih, biar tanda tangan ini si A sampai si B itu tanda tangannya nggak berubah. Kalau ini memang dari si A misalkan gitu. Tidak ada trust pada server ya, ini zero trust, bener-bener nggak ada ini. Terus ini jauh lebih kuat daripada banyak sistem E2E komersial saat ini. Aku sih ngerasa begitu. Sekuat apa?
Jadi selama kuncinya itu nggak bocor ya nggak bakal dibuka sih. Tapi kalau kuncinya bocor ya sudah semuanya. Nah, masalahnya adalah ketika kuncinya bocor ini seluruh pesan bagaimana? Nah, pesan di sini gini cuy. Di server itu pesan ketika udah dibaca dia nggak nyimpan lagi di server. Itu jadi kecil. Jadi cuma sekali baca hapus, baca hapus. Itu nggak gede jadinya. Itu buat ngurangi beban. Ini coba ya. Ini kan udah shutdown nih. Kalian bisa perhatiin yang sebelah sini nih. Sini apa sini? Ini yang ini note berapa? Note 55 sama 56 enggak sih? Nih. Ini kan ada encryptionnya nih. Ini C2, ini C1 atau C1 nih. Jadi ini C1, ini C2. Nah, kita kirim pesan ke C2 misalnya. C1 nih, halo cuy. Nah, halo bro. Lihatin tuh di sini tuh ada tuh. Duplikat. Nah, di ignore. Ada 2 nih duplikat. Di sini kita resave tuh. Halo bro. Nah. Oke cuy. Tuh kelihatan tuh di sini tuh. Tuh kayak gitu. Di sini udah nggak ada di sini. Kalau misalkan kita resave lagi udah nggak ada. Dia langsung masuk ke lokal. Di server itu ya relaynya itu dia cuma teruskan doang. Kayak tempat tampungan sementara tok. Semuanya di klien. Tuh. Ini ada satu peer lagi sih sebenarnya. Tuh ada tuh. Ada 3 sebenarnya. Inilah. Sini ada kelihatan tuh. Store relay message tuh. Store relay message. Di sini ignoring. Nah. Apa tuh le? Ya nanti aja nanti. Udah bener semua ini mah nulis doang capek cool. Bukan cool itu kubis namanya. Kubis. Terus akhirnya di sini tidak bisa dilakukan, bahkan saya harus kompromi selama kunci tidak bocor. Pokoknya kuncinya ini yang jadi masalah. Kunci private key-nya ini yang jadi bener-bener private key-nya udah bener di sini. Ini apa nih? Bandingkan dengan WhatsApp dan Telegram fitur encryption end to end. WhatsApp default katanya, Telegram hanya secret chat. Nggak tahu secret chat dong ya aku nggak pakai sih. Sistem Anda ya defaultnya begitu. Open source client ya aku nggak open source, ini dia salah itu. Open source server, sistem Anda open source lah, gimana open source ya kan, aku ngambil dari kode yang udah ada ya udah open source berarti. Ephemeral key F5 signal protokol sesi tetap pakai verifikasi manual atau kunci via base 64 public key solid atau QR. Nggak ngerti wong pakai QR itu yang dipesan wong kita kirimnya nomor handphone ya, nomor handphone yang dicocokkan public key-nya aku nggak ngerti ya mekanisme bagaimana, kan saat saya close ya. Bisa dipelajari atau diaudit, sulit sepenuhnya transparan. Telegram misalnya menyimpan pesan di cloud dan hanya menggunakan E2E untuk secret chat. Pesan normal mereka bisa dibaca oleh server Telegram. Tuh dengar nggak? Mereka itu nggak kayak gitu, nggak ini cuy. Pokoknya nggak ada yang aman di sini, makanya aku tuh pengen punya aplikasi pesan aman gitu loh. Terus double ratchet full, Anda sudah mulai menggunakan double ratchet, tapi ratchet ini aku belum pakai sih.
Itu cuman kemarin cuman Ghost Protocol tok sih. Ghost Protocol. Ghost Protocol aja nih yang rejectnya belum ada message key chain dan skip message handling. Key verification flow mengandalkan copy paste manual, itu ide untuk riset, tapi bisa dibuat lebih untuk UX user friendly pakai QR. Ya orang pakainya kayak begini dia mesti akses kamera dulu ya, aku nggak ada ininya, nggak ada device-nya. Pengembangannya pakai di sini dev-nya. Intinya sih aku kembangan kayak gini tuh prosedurnya dulu sih bro. Kalau misalkan prosedurnya udah oke, semuanya udah aman, baru tuh kalau mau pakai mode device ya boleh tuh pakai QR ya kan. Masa kita mau copy paste kayak gini nih, kayak gini kan ada nih. Ini kalau gini ini help. Nah ini ada public key sama sign in key. Sebelumnya itu kita harus punya public key-nya ini dulu nih, public key sama sign in key. Harus punya itu dulu. Ini yang dikasih ke kita punya lawan bicara, lawan chatting itu dikasih encryption public key sama signature public key. Itu harus dikasih. Terus kesimpulan, Anda benar, ini lebih bisa dipercaya daripada WA atau Telegram dari sisi transparansi dan kontrol pengguna. Meskipun protokol seperti Signal kuat secara teori, Anda tidak bisa mengauditnya sepenuhnya saat digunakan di WA, Meta atau Telegram. Project ini disebut sebagai bukan sebagai gagal tapi sebagai proof of concept E2EE terbuka dan benar. Itu ChatGPT yang ngomong ya. Tapi yang bilang ChatGPT itu benar, yang aku create itu emang ya itu seperti ini. Aku temunya transparan. Kayaknya itu kalau nggak dikasih ya nggak bisa buat chatting. Jadi benar-benar encryption gitu loh. Tapi kalau kayaknya sekalinya kayaknya bocor ya sudah, semua pesannya itu yang dibaca semua. Tapi hanya pesan yang udah di device, bukan pesan yang di server. Hanya servernya jangan di sini, Le. Ini gedak-geduk, Le. Di bawah aja. Terus apa ini? Project ini apa? Kalau Anda ingin jangan gedak-geduk. Wah, bejo udah nggak bisa kasih tahu nih bocah. Ya, jangan gedak-geduk kok. Membuat white paper pendek untuk dokumentasi protokol, bikin versi ringan dengan GUI, versi dirilis sebagai library Python dan pesan terenkripsi CLI to CLI. Apa? Gak ada. Tak tanyain ya. Apakah kamu melihat di mana private key? Oh gini, tolong jelaskan mekanisme program ini bekerja. Nah gitu ya. Pakai peer to peer, semua orang bisa jadi. Nah tadinya sih ini pesan berbayar tadinya cuy, aku di konsepnya tuh berbayar, jadi apapun yang dikirimkan tuh ada duitnya, bayar dan dibayarkan ke relaynya ini. Tapi susah aku waktu itu desainnya. Kenapa susah atau sulit? Relaynya ini statusnya bener-bener ini konsepnya aku udah berubah ya. Ketika konsep yang awal kan kripto banget ya, karena di sana ada banyak banget kegagalan deh, bener-bener di digital sign in-nya sama apa gitu, bener itu nyampe mentok aku, wah nggak bisa ini beneran deh. Pokoknya pesan tuh nggak bisa dibaca aja udah, mau bagaimanapun konsepnya itu susah bro, karena dia pakai nonce bro. Aku nggak ngerti di mana celahnya, aku nggak ngerti beneran deh. Itu bener susah dibaca, pakai encryption itu gagal terus. Jadi mungkin ada poin yang harusnya aku lewatin sebenarnya. Jadi dia nggak bisa jadiin, ada step tertentu yang dia tuh nyimpen, dia nggak bisa dibalikin lagi dengan bentuk yang sama. Itu aja sih konsepnya waktu itu. Apa ini yang dikasih tahu dia?
Komponen program cat CLI/PY, klien pengguna mengelola kunci pengguna, enkripsi, tanda tangan, menyimpan kontak dengan public key, mengenkripsi pesan dan dekripsi pesan masuk, mengirim dan menerima pesan melalui node. Nah, node servernya menerima koneksi dari klien, menerima dan menyampaikan pesan ke antar pengguna, mengelola daftar peer node untuk relay dan gosip. Tidak memiliki akses ke isi pesan karena itu server cuma ngebaca ini tok sih. Dikirimkan si A dan si B gitu. Dia nggak ngebaca pesannya, nggak bisa. Arsitektur kriptografi. Siap pesan menggunakan kunci publik untuk enkripsi utama. Kunci sementara pakai Apple Remal untuk forward secret. Terus tanda tangan digital pakai ED255, Caca 20 dan atau Poly 1305 untuk enkripsi polyload pesan. Mekanisme kerja. Saat pengguna pertama kali chat, membuat kunci enkripsi dengan tanda tangan ini, menyimpan kunci file terenkripsi dengan password. Menampilkan public key pengguna. Menambahkan kontak. Terus mengirimkan pesan. Tuh, dibuat untuk mengirim pesan. ECD melakukan antara pesan. Terus tiganya ECDH itu di ref encryption. Yang terbaru pakai Hemax coy. Ngomongnya apa sih, bener ya, Hamax ya. Tuh, semua data dikemas di JSON, sender, receiver, payload, EPH, PubKey, nonce, signature. Dah. Pesan dikirim ke node server tuh. Menerima JSON dari klien, memverifikasi apakah nonce untuk atau unik untuk anti replay. Data ini sebelumnya diverifikasi tanda tangan, menyimpan pesan ke SQLite lokal, merilai pesan ke semua peer. Ini tugasnya gosip tuh. Gosip. Node bisa menyebarkan pesan ke protokol lain atau gosip. Tuh, terus menerima pesan. Saat klien menjalankan receive, pesan X receive node. Node mencari semua pesan untuk Bob di DB, mengembalikan pesan terenkripsi. Klien verifikasi keterangan dengan sender public key, menghitung shared key dengan EPH public key ya. Dead key pesan, menambahkan pesan ke pengguna. Filosofi sistem encryption. Kita tanyain ya, tanyain aja apakah apa ini, kunci pesan hanya berlaku sekali, identitas tidak bisa dipalsukan, siapapun bisa menjalankan node, Anda pegang semua kunci. Sistem pesan terenkripsi modern dengan desain desentralis penuh. Ini masih belum kok dibangun tanpa pengantung pada infrastruktur tertutup, terbuka cuy. Ya kan. Bagaimana jika pengguna gimana ya, apakah key pengguna disimpan di server? Padahal udah dijelaskan ya, kita tanyain aja.
Tuh, betul dia tuh. Ini yang disimpan tuh. K, sig in K sama DB nih. Jadi tiga ini. Tidak disimpan server. Lalu dan sync in K ya. Kontak. Bikin program-program sih ditanya-tanyain sendiri. Ya, mati internetnya, Bos. Kayak gitu internetnya mati-matian. Cok, beli singkong ya, Cok. Anak ora gelem mangan apa-apa. Internetnya mati, benerin dulu. Ini udah bisa nih harusnya nih. Rank in K emang ngapain di enkripsi lagi? Dia nggak ngebaca ini nih. Ya emang udah dihapus ini, oh nggak ada yang disimpan. Password ya kayak handphone kena hack mau gimana? Langsung dibuka, handphonenya dibuka, password apa WA-nya pakai authenticator dibuka, ya udah goodbye, lihat aja semua notnya wong disimpan di server itu, di handphonenya itu. Handphonenya dibuka ya udah. Email udah tahu passwordnya ya sudah, mau diapain? Ini nggak ada, udah ditambahkan ini. Tidak. Oke, terima kasih. Kita coba bagi kode yang terbaru ya. Kuat nggak dia? Kita kasih yang node-nya dulu kali ya. Node ada perubahan bus protokol ya.
udah melakukan perubahan. Ini enggak, ini bisa dikirimin nggak sih, coba ini ada kode yang terbaru gitu ya, mau nggak deh, bisa nggak? Oh bisa tuh, oh cuman satu bro. Udah di enkripsi. Perbaikannya banyak tuh. Validasi panjang format public key. Sebelumnya validasi hanya perhatikan dicek base 64 valid, panjang harus persis 32 bit. Ketika dengan pengirim presave. Biar nggak ditipu cuy. Namun perbaikannya apa sekarang juga semua software ada perbaikan ya. Kasih aja dulu kayak update itu ya buat perbaikan toh. Handling error yang lebih aman, catch invalid signature. Format penyimpanan diubah ke bin, sebelumnya di PEM, sekarang BIM dengan salt plus ciphertext. Respon white. Hal masih ditingkatkan, apa duplikasi, receive message. Ah, ada duplikasi. Oh iya kah? Ya ya, ini kayak ada duplikasi. Oke, terus apa lagi nih? Salt, pakai salt yang sama. Ya siapa yang mengingat dua cuk, males nanti salah lagi ketik. Enggak, itu udah bener. Enkripsi key versi baru udah ya, validasi public key add-nya udah, sender public key ya, pengamanan enkripsi ya, kesembilan akhir tuh. Lumayan lah coy buat belajar bro. Ini kalau kontrol S atau D itu kadang gitu cuy, apa namanya, dia itu ngeduplikat, ngerti nggak sih? Jadi aku dulu duplikat banyak banget, apa ini kok jadi banyak, ternyata itu aku nggak lihat, jadi aku kontrol C, kontrol S sama D, mau ngontrol simpen malah dia ini malah apa namanya, duplikatnya apa namanya, nimpa ini, nimpa apa, eh ngetutup apa, ngesimpen malah double lah, elah mau ngata-kata double aja ribet gitu.
Itu aja sih bro, buat encryption E to shalalala panjang ya. Ntar aku mau bikin e-booknya aja, terus di share. Terima kasih.